memimpin doa? Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Baca doa dalam hati dimulai. Selesai. Terima kasih Fitri. Alhamdulillah Ibu sudah mengecek absen. Di absen semuanya hadir, di absen semuanya masuk. Di pembelajaran minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan mengenai macam-macam kamisol. Ayo, sebelum belajar ke materi berikutnya, siapa yang masih ingat apa pengertian daripada kamisol? Ya, kamisol adalah sebuah pakaian dalam kebaya. ya, kamisol itu ada dua. Yang satu adalah pakaian dalam sebagai penggantinya, misalnya di dalamnya ada bajunya, kemudian luarnya ada baju lagi. Baju yang di luarnya untuk kamisol itu biasanya adalah kebaya. Ya, biasanya kamisol itu digabungkan dengan dengan baju kebaya. Kemudian yang satu lagi kamisolnya adalah kamisol yang pakaian untuk pakaian luar. Pinter semuanya berarti masih ingat. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini nanti anak-anak harus mampu menguraikan bahan baku untuk membuat kamisol dan bahan penunjang untuk membuat kamisol. Kemudian yang kedua adalah anak-anak harus mampu untuk menganalisis rancangan bahan kamisol. Nah, untuk materi kali ini anak-anak, permasalahan yang sering terjadi adalah kita salah memilih bahan, menentukan bahannya salah, memilih bahannya salah untuk membuat bahan kamisol, memilih bahan utama kamisolnya salah. Makanya sekarang kali ini akan dibahas mengenai bahan utama, bahan penunjang, kemudian yang berikutnya adalah menganalisis rancangan bahan. Coba anak-anak, Ibu sekarang mau menampilkan gambar. Ini ada gambar, nanti coba dianalisis. Oke, ini ada dua gambar. Satunya ini adalah gambar A. Menurut pengertian anak-anak, gambar yang ada di gambar A ini gambar apa ya? Kamisol yang dipakai untuk pakaian dalam. Luarnya biasanya pakaian kebaya. Ya. Kemudian yang gambar B ini apa? Kamisol untuk pakaian luar. Materi yang Ibu sampaikan kali ini adalah menganalisis rancangan bahan atau leksik kamisol atau bastier pada mata pelajaran custom made kelas 11 tata busana. Ini adalah gambar yang tadi sudah dijelaskan, yaitu yang atas itu adalah kamisol untuk pakaian dalam. Yang keduanya itu adalah kamisol untuk pakaian luar. Kemudian ini adalah bahan bakunya. Kira-kira siapa yang tahu bahan bakunya itu terdiri dari bahan apa saja? Bahan bakunya terdiri dari bahan satin. Terus kemudian kemudian paten dan itu adalah bahan baku. Kemudian ini adalah bahan penunjangnya. Bahan penunjangnya kamisol itu satu adalah puring atau lining. Biasanya puring atau lining ini bentuknya bahan. Bisa bahannya itu hero atau sutrase. Ya. Tapi merancang bahan itu adalah membuat rancangan atau rencana mengenai bahan atau kain yang akan dipergunakan untuk memproduksi suatu model busana. Dengan cara apa?
Dengan cara meletakkan pola yang telah diberi kampung di atas bahan dan diatur sedemikian rupa. Jadi nanti intinya merancang bahan itu kita meletakkan pola-pola tadi di atasnya bahan. Ada kertas sebagai penggantinya bahan, nanti diletakkan di atasnya bahan. Kemudian rancangan bahan kamisol disesuaikan dengan desain kamisol. Untuk dalaman kebaya harus disesuaikan dengan desainnya. Rancangan bahan kamisol disesuaikan dengan desain kamisol untuk dalaman kebaya. Terus misalnya menggunakan kain apa itu? Satin atau yang tadi sudah kita sebutkan. Pola kamisol, jangan lupa pola kamisol itu nanti rangkap 3. Karena apa? Kamisol itu bahannya nanti bukan hanya satu, bahannya ada 3. Yang pertama adalah bahan baku, yang keduanya adalah bahan kulit, kemudian yang ketiganya adalah bahan pelapis. Itu harus diperhatikan, di situ ada 3. Kemungkinan mudah mana menggunakan pola-pola kecil sama merancang pola secara global? Secara global itu mudah, tapi kekurangannya kita bisa salah karena hanya perkiraan. Tapi kalau merancang bahan menggunakan pola-pola kecil, kita bisa realnya tahu apa adanya. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Bu, Ya. lebar kain burinnya itu harus sama kain sapinya. Oh, maksudnya gini, lebar lebar puringnya apakah sama dengan lebar bahan baku, gitu kan maksudnya? Boleh sama dan boleh tidak. Kalau sama berarti panjang bahannya itu cukup 1 kali kan? Tapi kalau misalnya papan lebarnya itu 115, berarti 2 kali dari bahan itu untuk panjang kamisolnya. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kan ibu yang akan bertanya, mengapa kita harus merancang bahan? Ayo, siapa yang bisa membantu? Mengapa kita harus merancang bahan? Supaya tidak ada kesalahan. Supaya tidak ada kesalahan. Ada lagi pertanyaan mengenai materi yang ibu sampaikan? Ada lagi? Ayo, Buya Sarah, Buya Sarah. Ada pertanyaan mengenai materi yang tadi ibu sampaikan? Tadi semuanya memperhatikan kan? Kalau tidak ada yang bertanya, ibu anggap semuanya sudah paham. Ibu akan membagikan namanya LKPD. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Dipelajari terlebih dahulu, kemudian dikerjakan secara berkelompok. Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti setelah 10 menit itu berakhir, salah satu ditunjuk temannya untuk presentasi ya. Dipresentasikan, silakan diketik ya, boleh diketik. Anak-anak, diskusinya sudah selesai. Silakan dipresentasikan. Masing-masing kelompok menunjuk perwakilannya untuk presentasi. Filenya silakan dipindahkan di flashdisk, kemudian nanti ditampilkan di box. Boleh, 2 orang, yang satunya sebagai operator dan yang satunya adalah mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, gambar bahan, nama bahan, bahan baku dan fungsi bahan. Yang pertama, nama bahannya satin
evaluasi. Mari kita simpulkan bareng-bareng hasil pelajaran dan hasil pembelajaran kali ini. Ayo, Fitri, simpulkan. Kesimpulan, mengetahui bahan baku dan bahan penunjang membuat misal dan mengetahui jumlah rancangan bahan yang akan dibuat, mengecek kesesuaian pola, ukuran kertas sesuai dengan ukuran bahan utama, ukuran bahan goreng, ukuran bahan tulang, ukuran bahan gula atau lapisan, dan menghitung jumlah komponen sesuai desain. Kelompok dua ya disimpulkan. Kesimpulan, mengetahui bahan baku dan bahan penunjang membuat kamisol dan mengetahui jumlah rancangan bahan yang akan dibuat, mengecek kesesuaian pola, ukuran kertas pola sesuai dengan ukuran bahan utama, ukuran bahan goreng, ukuran bahan gula atau lapisan, dan menghitung jumlah komponen sesuai desain. Oke, terima kasih sudah disimpulkan. Jadi intinya kesimpulannya adalah mengetahui bahan baku dan bahan penunjang membuat kamisol dan mengetahui jumlah rancangan bahan yang akan dibuat, kemudian mengecek kesesuaian pola, ukuran kertas pola sesuai dengan ukuran bahan utama, ukuran bahan goreng, kemudian ukuran bahan pelapis, dan terakhir adalah menghitung jumlah komponen sesuai dengan desain. Oke, anak-anak, sudah kita simpulkan, kemudian kita mengerjakan evaluasi. Dikasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan evaluasi, silakan. Dengan link yang sudah Ibu bagikan, silakan semuanya membuka linknya dan kemudian mengerjakan evaluasinya. Anak-anak, waktunya sudah 10 menit. Untuk berikutnya yang harus dipelajari adalah untuk pertemuan minggu depan. Anak-anak harus mempelajari cara membuat rancangan di rumah, kemudian nanti Ibu tinggal menerangkannya. Jangan lupa membawa alat-alat dan bahannya ya. Nanti minggu depan kita